Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Imani semua, perkenalkan saya Ajeng, tim khidmat Jejak Imani yang malam ini akan insya Allah memandu jalannya IG Talks dengan nanti jamaah new normal kami yang bernama Dr. Rizky Febriani, yang akun Instagramnya Dr. Kiki Kipon ya. Sambil menunggu Dokter Kiki Kipon, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang sudah join live kali ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman semua. Sambil menunggu Dokter Kiki, mungkin ada yang ingin bertanya dulu seputar Jejak Imani boleh, seputar umroh new normal boleh, mau bertanya tentang Turki juga boleh. Silakan, persilakan. Sambil nunggu Dokter Kiki join. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bu Erina sudah hadir dan teman-teman lain yang sudah wave. Mungkin teman-teman lain bisa ini juga ya, kalau misalnya memang sudah jadi alumni Jejak Imani, mungkin bisa disebutkan alumni Jejak Imani yang umroh kapan gitu ya, atau tur Turki kapan, atau paket-paket lain. Silakan. Waalaikumsalam. Sambil menunggu Dokter Kiki, jadi kurang lebih malam ini saya dari Jejak Imani akan memandu Dokter Kiki untuk membahas seputar seperti apa seluk-beluk umroh new normal di Arab Saudi. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya ya, seperti apa umroh new normal di sana. Pasti ada kekhawatiran sendiri ya gitu. Nah, alhamdulillah ini Dokter Kiki sudah on. Kita sedang menunggu Dokter Kiki untuk bergabungnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Dokter Kiki. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengeran ya teman-teman semua nih. Coba mohon respon dari teman-teman semua, terdengar apa enggak? Kalau dari saya sih insya Allah terdengar, Dokter. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dokter, saya buka terlebih dahulu ya Dokter Dilanjutin ya. Mbak. Silakan. Iya, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah tentu ya, atas kemudahan yang Allah berikan, kesempatan pada saya dan juga Mbak Kiki ya, insyaallah Dokter Kiki ya, insyaallah Mbak aja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Keluar tadi hasil ininya. Yang insyaallah sehat ya Dok ya, sepulang dari umroh new normal gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selupa selawat kita ucapkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak ya. Dan juga mungkin Mbak Kiki nih, alhamdulillah yang baru melepas rindu dengan Rasulullah SAW ya Mbak Kiki ya, bisa berkunjung ke Madinah, Masya Allah. Pasti rasanya masih terbayang ya Dokter Kiki ya, harunya bagaimana selama di sana begitu ya Dokter. Masih nangis saya kalau masih inget, ngetik story aja tuh masih nangis, ngeliat foto aja masih nangis, kayak nggak cukup. Kayaknya tiap mau berapa lama pun di sana, pengennya di sana terus, tapi kan nggak bisa ya kita. Iya, betul. Inginnya lama-lama sekali di sana ya Dok ya. Kayak nggak pengen pulang. Insya Allah. Aduh, pas pergi dari Madinah, dari Mekah, ya bener-bener kayak minta pengennya diundang lagi gitu. Pasti tiap kesana, tiap orang, tiap kapanpun, pandemi nggak pandemi, pasti beda-beda rasanya. Punya pengalamannya masing-masing. Insya Allah, iya Dok, betul Dok. Siapapun yang pernah mengunjungi Haramain ya Dok ya, pasti hatinya tertinggal di sana ya Dok. Termasuk yang patah hati saya pasti patah hati. Termasuk yang belum pernah mengunjungi, pasti sahabat semua Jejak Imani merasakan ya, ada kerinduan meskipun belum pernah menjejakkan kaki di sana. Bagaimanapun kita kalau sebagai muslim ya,
dengan iman yang kuat pasti selalu ingin mengunjungi ke Haramain gitu dok ya. Oke, mungkin dokter bisa diceritakan dulu dok sekarang posisi di mana nih dok nih untuk para Sekarang, sahabat Jejak yang belum tahu nih para calon tamu Allah. amin, amin. Masih karantina ini hari terakhir ya, insya Allah besok keluar. Tadi baru keluar hasil Alhamdulillah. swabnya. Karantina di Kemayoran kalau ini sih. Kayaknya beda-beda tiap rombongan ya. Cuma ini lagi dapatnya di Kemayoran. Udah hari kelima. Gimana hasil swabnya belum keluar ya dok? Udah. Udah tadi sore baru. Jadi keluar tadi sore makanya insya Allah besok bisa pulang ke rumah masing-masing. Negatif Alhamdulillah. semuanya. Alhamdulillah jemaah yang ini kan gabungan ya dari Iya. berbagai macam travel. Nah, jadi kebetulan nih dapat teman-temannya ada yang dari Papua, ada yang dari Masya Makassar, Allah. ada yang dari Bandung, Pekanbaru, dari mana-mana lah. Pokoknya alhamdulillah salah satu hikmahnya walaupun saya dari Jejak Imani sendiri ya, lain-lainnya kan juga dari masing-masing travel juga kan masih sedikit ya jamaahnya mungkin karena halangan usia, mungkin mau nungguin bareng-bareng keluarga kan walau alam ya. Nah dengan bareng-bareng ini ketemu temennya banyak, 21 kemarin, 22 deh kayaknya aslinya. Cuma dari Bandung sebelum berangkat ketahuan positif kayaknya pas dari Bandung mau ke Jakartanya. Jadi dia Hmm. tinggal ber-21. Alhamdulillah yang 21 ini negatif dari berangkat. Hamil satu kan swab negatif. Di sana negatif, pulang juga ini negatif semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nikmat sekali ya dok ya. Maksudnya diberi nikmat kesehatan gitu ya dok ya dari awal sampai akhir. Oh ya dok, mohon maaf sebelumnya. Ini saya belum memperkenalkan dokter nih. Nah teman-teman dari yang menyimak nih mungkin belum kenal dokter Kiki ini sehari-hari Ya, aktivitasnya apa, seperti apa gitu dok. Mungkin bisa diceritakan sedikit dok. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febriani Putri, panggilnya Kiki aja, nggak apa-apa. Dok boleh, Mbak boleh, Kiki juga boleh. Aktivitas sehari-hari ini sebenarnya baru lulus kuliah spesialis penyakit dalam dari UI kemarin. Jadi justru urusannya beres semua pas menjelang berangkat umroh ini. Jadi abis selesai umroh baru masuk kerja nanti. Insya Allah di rumah sakit Tebet, rumah sakit umum RSUD Tebet sama Masya di Allah. Kebayoran. Insya Allah. Masya Allah. Jadi mungkin teman-teman ya nanti yang butuh konsultasi dokter Kiki silakan ya ke seputar Silakan. daerah rumah sakit yang disebutkan dokter Kiki tadi ya dok. Iya. Oke, ini langsung aja dok ya. Saya ingin excited juga nih dok ya mendengar pengalaman dokter gitu. Ingin tahu selama di sana itu bagaimana gitu Hmm, ya. Mungkin pengalaman dan kesannya dulu lah sebagai jamaah umroh new normal itu seperti apa gitu. dari mana nih ceritanya? Pertama ya dari pas berangkat, dari sebelum berangkat sebenarnya udah lama kan pengen berangkat. Ya ini itu emang belum rezekinya banyak tabrakan ini itunya sekolah lah macam-macam akhirnya ketunda baru lulus baru bisa berangkat sekarang tapi ternyata pandemi kan gimana nggak tambah mikir kan siapa sih yang nggak mikir-mikir gitu buat pergi kita traveling pulang kampung lebaran aja nggak berani apalagi mau pergi jauh-jauh naik pesawat lama ke negeri orang kalau ada apa-apa di sana gimana gitu kan nah terus cuma oh ya, sebelumnya ngasih tahu ya, sebenarnya saya di sini tidak mengencourage untuk traveling. Maksudnya saya sebagai dokter profesional saya di sini cuma mau sharing pengalaman aja. Jadi kalau ada yang ragu-ragu mau berangkat, dikuatkan dengan cerita saya. Alhamdulillah, kalau memang butuh pertimbangan dan butuh penyesuaian waktu mungkin nggak saat pandemi juga silahkan gitu. Jadi cuma ya tiap orang kondisinya beda-beda gitu. Jadi kebetulan saya nggak punya alasan untuk nggak berangkat sekarang gitu. Sehat iya, alhamdulillah mampu, belum ada tanggungan apa-apa, nggak harus cuti-cuti. Pokoknya saya nggak punya alasan untuk nggak berangkat sekarang. Jadi saya berangkat sekarang, tapi tentu dengan persiapan gitu. Persiapannya pertama mental kali ya. Soalnya kan ya satu berani-beraniin dulu, berani-beraniin dirinya kita sendiri udah mantep, baru minta izin sama orang tua lah pastilah ya atau sama pasangan yang udah berkeluarga gitu. Nah udah diizinin. Yang kedua persiapan fisik juga ya. Maksudnya kita tahu lagi berangkat lagi pandemi kayak gini. Sorry ilmu dulu kali ya. Harus tetap baca-baca, jangan nunggu manasik sih kalau menurut saya. Jadi biar Iya dok, lebih betul.
kerasa di sananya, maksudnya ya kita kan rindu ya udah lama ya bagian dari ikhtiar kita biar dipanggil kan belajar dulu tuh ya baca-baca lah atau nanya-nanya orang juga nggak apa-apa gitu kalau malas baca, yang penting ada ilmunya juga disuapin. Terus yang ketiga baru persiapan fisik gitu. Kalau fisik alhamdulillah kuat. Terus lagi pandemi gini persiapannya apa ya? Kalau misalnya masalah administrasi gitu-gitu, alhamdulillah beres semua kan ya sama jejak gimana saya nggak ngurus macam-macam. Cuma kemarin ya bedanya yang sekarang sama yang biasanya mungkin cuma beda di swab sama karantina Iya gitu. betul Jadi dok. harus siap di swab berkali-kali dan nggak enak kan sebenarnya gitu. Cuma ya apa namanya kita ke sana kan ketemu banyak orang kumpul biar di sana biar dibilang jaga jarak tetap aja gabung, siapa sih yang sai bisa gencang depan kanan kiri 2 meter semua kan nggak ada yang bisa tuh. Apalagi apa namanya ke sananya bisa disuruh baris-baris gitu bisa jamaah udah di dalam ya campur-campur aja sama aja nyari sholat juga sama aja gitu. Jadi ya persiapan dari sebelum 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 berangkat mungkin misalnya sekitar seminggu sebelumnya udah minimalisir tuh keluar-keluar gitu. Jadi kita nggak punya seminggu atau 2 minggu sebelumnya gitu. Jadi kita nggak punya pajanan terhadap orang gitu. Nggak tahu tiba-tiba kita ketularan nggak ada gejala kan nggak tahu juga tuh. Iya betul. Pakai masker. Takutnya jadi OTG ya dok ya. Takutnya kita OTG diperiksa mau berangkat positif kan. Aduh sedih banget deh orang yang nggak jadi berangkat jamaah Bandung aja saya nggak ikut nangis waktu berangkat karena kebayang banget gitu udah tinggal berangkat kok nggak bisa gara-gara positif yang kita nggak tahu gitu. Jadi usahakan seminggu atau 2 minggu sebelumnya udah bisa apa minimalisir kontak sama orang gitu. Kalau nggak perlu keluar nggak usah gitu. Pakai masker, cuci tangan itu biasalah. Terus habis itu kalau nanti yang udah ada vaksin, sebisa mungkin usahakan vaksin. Walaupun vaksin tidak menjadi obat aja. Penularan nggak juga gitu. Tapi kita ikhtiar. Gitu. Terus habis itu udah deh selama perjalanan selama di sini karantina terus nanti perjalanan di sana pasti keluar masuk hotel atau ada yang belanja atau yang gimana ya tetap jaga protokol kesehatan. Terus pulang di karantina ya nurut aja di kamar aja tuh udah 5 hari gitu. Terus di swab aja udah insya Allah sih aman sih. Kalau misalnya untuk apa sehari-hari biasa jaga protokol kesehatan insya Allah di sini sampai di sana lancar sampai balik lagi ke sini nggak nggak ada yang COVID sih kalau di yang rombongan sekarang ini gitu. Jadi kalau tadi saya nangkep yang pertama harus dilakukan itu kan persiapan mental ya dok ya. Yang kedua tuh cari ilmu banyak-banyaknya baik tentang umroh maupun persiapan kesehatan ya dok ya selama di sana. Lalu juga persiapan fisik ya dok ya, maksudnya jaga diri, harus fit, jangan harus fit secara kesehatan supaya imunitasnya bagus. Lalu juga kalau nggak perlu keluar mas baiknya jangan hindari kontak supaya tidak jadi OTG ya dok ya, supaya kan sayang ya kalau misalnya kita mau berangkat. Aduh sedih banget gak sih apalagi kalau kalau positif di sini masih mending ya, maksudnya mungkin masih bisa reschedule balik. Kalau positif di sana kan jamaah lain bisa ibadah terus kita ditinggal atau kita sampai karantina 10 hari terus harus nerusin ibadah 10 hari kan nggak pengen ya gitu. Ya tiap orang kalau kena juga ada hikmahnya, cuma kan nauzubillah min zalik gitu. Kalau bisa kan mintanya mudah yang lancar. Betul, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini ya bisa mencerahkan sahabat jejak imanisme yang mendengarkan dokter Kiki gitu ya, kalau memang sudah ada kemantapan niat dan memang sudah Allah undang ya dok ya untuk jadi tamunya, Insya Allah. Iya, kalau nggak diundang Allah mau gimana pun kayaknya tetap nggak bisa tiba-tiba positif di sana, tiba-tiba sakit kan kita nggak tahu ya, tapi kita manusia kan ikhtiar gitu. Iya, mungkin kan ketika berangkat nih dok soal persiapan mental, pasti ada rasa kekhawatiran dok ya di sana nanti gimana. Nah, dokter sebagai jamaah bagaimana nih cara mengatasi rasa kekhawatiran itu dok? Gimana ya udah nyiapin ya, yang penting udah ikhtiar aja sih kitanya, jaga kesehatan, disiapin memang fit dari sini. Oh iya saya lupa, kalau misalnya ada yang punya penyakit
bawaan dari sebelum sakit kayak misalnya hipertensi atau diabetes gitu, usahakan terkontrol dulu gitu, karena ya kalau ada apa-apa kan tetap nggak enak di jalan tuh. Soalnya kemarin di rombongan ini kebetulan ada yang sakit, karena sakit kayak gitu, bukan sakit COVID gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang punya apa alergi atau apa gitu ya dikontrol dulu, dikendalikan dulu semua gitu. Terus terkait kekhawatiran, kalau saya sih alhamdulillah sih ya udah ikhtiar itu kan, asal udah ikhtiar kan agak mengurangi ya, kita tahu harus gimana. Kita kan takut kalau kita nggak tahu kondisi gitu. Ya kan? Nah, kebetulan kan kemarin kan juga udah dapat kabar kalau misalnya Madinah juga ditetapkan sebagai kota tersehat ya dari WHO. Gitu. Kalau menurut saya sih pemerintah Arab Saudi juga cukup cukup sorry baca pertanyaan cukup ketat gitu dalam mengatur regulasi jamaah dari berbagai tempat ini gitu. Jadi maksudnya udah kita di sini diminta swab, di sana di swab lagi, di karantina lagi, balik ke sini di ini lagi. Jadi kalau menurut saya sih secara regulasi udah cukup gitu. Tinggal kitanya aja nurut atau enggak gitu. Di sana kan juga nggak boleh bikin kerumunan gitu, juga nggak boleh. Tetap diingetin tuh kalau misalnya ada rame-rame gitu. Kemarin katanya ada yang didenda malah 1.000 real kalau misalnya bikin kerumunan. Lumayan. Itu yang didenda jamaah Indonesia apa gimana, Dok? Enggak sih, bukan dari sini. Dia cuma diceritain ada yang gitu sih. Jadi kalau takut sih ya, asal udah nyiapin insya Allah nggak takut. Jadi tinggal tawakal ya, Dok ya. Kan udah ikhtiar sebaik-baiknya ya. Ya udah doa, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau udah kena ya udah nasib aja. Yang penting nyiapin dari awal. Iya betul. Jadi seperti yang Dokter Kiki tadi ceritakan ya soal protokol kesehatan, memang pemerintah Saudi ini cukup ketat gitu ya, Dok ya, dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi mungkin jamaah berpikir, aduh ini ribet ya. Tapi sebenarnya itu demi kebaikan juga ya, gitu kan. Karena kalau menerapkan protokol kesehatan kan diharapkan itu bentuk pencegahannya, Dok ya, supaya penyebarannya itu sangat minimal gitu ya. Sehingga semuanya masih tetap bisa beribadah dengan aman gitu ya, Dok ya. Jadi dari kitanya ngerasa safe, dan kita juga nggak bawa penyakit ke negara orang dong gitu. Maksudnya kalau misalnya umroh ditutup lagi atau kenapa-napa lagi gitu kan, kayak sekarang mereka ban entry lagi dari Indonesia, itu kan ya yang sedih kan kita bikin sedih umat, bukan kita doang gitu. Iya betul, Dok. Ya terima kasih ya, Dok ya, karena dokter sebagai jamaah di sana sangat tertib dengan protokol kesehatan, sehingga ya alhamdulillah gitu ya, tidak ada hal-hal yang menyulitkan gitu selama di sana gitu ya. Ini juga jadi himbauan ya untuk semua para calon tamu Allah gitu ya, yang ingin berumroh nanti, umroh new normal, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan bandel, jangan meskipun sangat diatur gitu ya, udah ikuti alur walaupun aja. Udah negatif nih ya kan, kita kayak kadang-kadang ada false safe rasanya gitu, udah negatif bisa keluar ketemu temen kumpul-kumpul gitu, enggak, itu enggak. Bukan surat izin kumpul PCR itu, tetap jaga protokol ya, walaupun udah negatif. Jadi meskipun negatif harus tetap bermasker, tetap melaksanakan protokol kesehatan begitu ya, Dok ya. Oke. Mungkin Dok bisa diceritakan ya ibadah di sana tuh bagaimana, Dok? Katanya lebih lengang ya, Dok ya, karena kan dokter mengalami sendiri nih sebagai jamaah gitu. Maksudnya nggak sepadat. Biasanya kan kalau kita lihat yang belum pernah umroh nih, terutama ya, kita lihat di TV gitu ya, TV Mekah, TV Madinah gitu ya, kan sangat padat gitu, Dok ya. Nah itu bagaimana dokter ketika di sana? Apakah memang betul lebih lengang? Karena kan saya lihat di TV lengang nih ya, saya kan belum ke sana lagi. Nah gimana tuh, Dok? Lengang banget, itu antara senang sama sedih sih, karena maaf ya, kita tahu kan maksudnya kita pusat ibadah kita semuanya masing-masing di rumah, tapi kan kiblat kita di sana gitu. Jadi di sana umroh haji gitu pasti ramai kok. Sekarang mendadak lengang sepi kayak gini, mau nggak mau ada sedihnya juga, tapi ada senangnya juga gitu ya. Gimana karena lebih sepi, kotanya udah, Madinah ya terutama yang terasa ya. Kalau Mekah kan nggak kemana-mana, cuma di sekitar Masjidil Haram ya, mau nggak mau rame banget gitu. Tapi Madinah tuh kota-kota jalan-jalannya itu sepi banget. Terus toko-toko, waktu saya datang ke sana kan mereka belum tutup ininya, belum ada suspend entry.
Hmm. Dari negara-negara itu emang udah sepi banget. Toko-toko juga masih pada tutup gitu, apalagi sekarang gitu. Jadi itunya sepi secara suasana. Terus habis itu Masjid Nabawi juga sepi banget gitu. Tapi alhamdulillah sih kemarin tahunya kan sebelumnya kalau misalnya di masjid cuma dibatasin 10 sampai 15 menit untuk sholat wajib aja. Nah, tapi pas saya ke sana kemarin udah boleh eh itikaf di sana. Jadi bisa tahajud, terus stay sampai duha gitu misalnya bisa. Oh Jadi bisa itu di nggak bolak-balik. nggak boleh boleh ikut. Jadi di Terus Makkah Madinah sudah bisa dok itu. ya, cuma kalau di Mekah di Masjidil Haram masuk ke Masjidil Haramnya tetap harus diantar sama muasasah kalau kemarin. Hmm. Gitu nggak bisa datang. Kalau Madinah bisa pulang pergi sesukanya asal udah keluar karantina sih biasa. Gitu. Terus sepi banget gitu. Hah, kayak apa ya? Ya sholat dijarakin, sholatnya pun apanya safnya diatur. Diselang-seling mungkin sekitar 1,5 meter 1,5 meter. Terus yang bikin paling nangis itu yang di Raudhoh sih karena saya belum pernah umroh sebelumnya gitu. Tapi dikasih tahu kan kalau misalnya di Raudhoh biasanya penuh yelu-yelan lah, yang kata kepala keinjak, sudut kena pantat Betul betul. orang yang kayak gitu kan. Nah kemarin Sampai tuh bener-bener terpelanting dok. terus waktunya kan juga jadi terbatas ya. Nah kalau kemarin saya alhamdulillah banget sepi, satu orang satu jamaah tuh dibatesin 30 menit. Jadi ada surat izin masuknya gitu udah diurusin dari sana. Terus 30 menit bersihnya sih sama jalan ngantri gitu-gitunya sekitar 20 menit itu udah lumayan kan lama banget maksudnya untuk kita bisa sholat duduk tenang berjarak sama orang nggak ada yang nendang kepala kita nggak ada yang geser-geser apa namanya barang-barang kita terus bisa sholat duduk tenang minta minta semuanya di situ Masya Allah, gitu Masya Allah. Iya dok, itu jadi pengalaman yang belum pernah saya rasakan tuh dok di Rauda dok. iya Karena biasa katanya di ada Rauda ya memang desak-desakan banget memang dok. iya Sampai ya kalau biasa kan kalau hari biasa dok kita sholat itu harus ini dok apa misalnya nih kita mau sholat nanti kalau mm, kita bareng sama rombongan atau teman begitu ya teman kita yang menjaga supaya saf kita itu tidak diisi orang atau diambil saya kita lagi apa maksudnya kita lagi berdiri gitu ya tempat sujud kita mulai dipakai orang sholat jadi kan susah ya dok ya gitu berarti uh, dokter masya Allah Allah kasih rezeki untuk berkhidmat jarang-jarang syahdu gitu ya di raudhah ya masya Allah. alhamdulillah alhamdulillah pokoknya nggak bisa habis Salah satu kenikmatan ini ya memang sih ya umroh new normal ada plus minusnya ya tapi mungkin salah satu nilai plusnya itu adalah ketika umroh new normal ini adalah bisa puas gitu ya bisa khusyuk merasakan khusyuk dan syahdu karena kan kalau rame belum maksudnya oke kita bisa khusyuk tapi mungkin tidak khusyuk mungkin tidak sekhusyuk kalau sepi gitu ya dok ya beda gitu tetap sensasi dan feelnya begitu ya masya Allah. kata teman saya sih kalau misalnya yang udah pernah ya yang udah pernah umroh sebelumnya biasanya tuh kadang-kadang saking gak khusyuknya kayak ngikut orang aja gitu orang sholat kita sholat gitu rame gitu kan orang ke Raudo kita ke Raudo rame orang kemana kita kemana ngikut aja nah kalau ini bener-bener enggak bener-bener kita dari kitanya sendiri kita sama Allah udah kan nggak ada bising-bising suara orang lewat gitu-gitu udah nggak ada yang ganggu lagi alhamdulillah Jadi merasa sangat di syahdu mas gitu dok sangat nikmat masya Allah di ya Masjidil betul betul. Haram juga waktu tawaf gitu kan dibatasin tuh sama dijagain juga jadi mereka bikin ada apa ya Dari kayak kado gitu plester ya gitu ya oh di iya ininya di mataf di lintas sana ya. lintasan tawafnya itu terus udah kita nggak boleh pindah-pindah baris gitu nanti dijagain harus jaga jarak tetap gitu jadi kan tenang banget terus kita bisa lihat Ka'bah terus nggak ada lihat kepala-kepala orang di mana-mana gitu Masya nggak. Allah. Masya Allah, iya betul. Terus juga ada dari pihak muasasahnya dok ya yang ngiringin si barisan itu ya. Diikutin kemarin. Masya Allah. Jadi memang, Insya Allah aman ya dok ya. Maksudnya nggak akan dorong-dorongan gitu. Karena kan stay aja di situ ya. Nggak Jaga sama jarak. sekali nggak bisa jaga wudhu banget kalau kalau bukan kentut atau apanya gitu ya kalau misalnya jaga wudhu nggak kepegang-kepegang orang tuh nggak sama sekali kan kita kan di Indonesia kan kena orang batal wudhunya kayak gitu kan bahkan kemarin tuh nggak sama sekali bisa jaga jarak banget. Jadi lebih lengang, lebih lapang gitu rasanya dok ya. Masya Allah. Sholat juga sainya juga sepi Tapi juga sepi semuanya ya. Nah, sepi. itu dok, gimana dok? Mungkin bisa ceritakan, ini kan tadi dokter cerita ya tentang, sedikit ya tentang proses rukun umroh. Nah itu gimana dok dari awal sampai akhir? Em, maksudnya tuh ada rasa-rasa ribet nggak atau justru
dimudahkan banget gitu selama proses melaksanakan rukun umroh? Kalau untuk prosesnya sih enggak sih, karena bener-bener sepi, orang jamaah sana aja sepi gitu, mulai dari apa nih, mulai dari ambil mikot gitu ya. Kalau sholat-sholat biasa kan, kalau di Madinah keluar masuk biasa, tahajud ini segala macam biasa. Ambil niat di mikot, mikotnya di Bir Ali waktu yang dari Madinah kan itu juga sepi banget, cuma bener-bener satu bis aja jamaah kita aja 20 orang itu gitu. Terus habis itu udah waktu itu kan saya kan dapat jadwalnya malam untuk ininya tawafnya gitu. Jadi habis dari ambil niat mikot di Bir Ali, habis itu naik bus eh di mana ke Mekah, istirahat sebentar di cuma makan sama sholat Isya sama maghrib waktu itu di Jama, habis itu langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf. Terus udah bener-bener lancar banget. Kalau secara prosedur ya, maksudnya di luar apa ya, kayak kalau saya waktu itu sempat kayak aduh diterima nggak ya, sempet kayak gitu-gitunya, perasaan tuh beda-beda, tapi kalau secara prosedur lancar banget. Terus tawaf 7 kali habis itu udah sholat, cuma sholat yang di belakang makom Ibrahimnya itu nggak boleh sholat di bawah, karena di bawah bener-bener untuk tawaf aja, sama buat kalau kecuali kepotong sholat waktu sholat gitu. Jadi kalau sholat harus ke atas ke lantai 2, jadi nggak tepat di belakangnya makom Ibrahim. Terus habis itu udah apa sa'i, habis sa'i, apa sa'inya itu karena sepi jadi kan bisa dipandu sama ustadznya yang di sana gitu. Nah ini beda kan, saya dapat umrohnya alhamdulillah banget, dapatnya 2 kali. Nah, 2 kali. Nah, itu Jadi gimana umroh tuh yang ceritakan umroh keduanya juga? kalau yang pertama itu dipandu sama ustadznya, jadi ustadznya yang bacain doanya kita ngikutin, ustadznya baca doa kita ngikutin gitu. Kalau saya pribadi sih jujur ya kita bisa ngucap secara lancar karena tinggal ngikutin ustadz waktu itu. Tapi kalau saya lebih lebih kerasa banget di umroh yang kedua, karena pas di umroh yang kedua saya bisa ngatur sendiri. Waktu itu udah pernah yang umroh yang pertama juga, jadi diizinin tuh, maksudnya untuk mau sholat duluan boleh, mau sa'i duluan gitu boleh. Jadi saya bisa ngatur sendiri, baca doa sendiri apa nggak tergantung sama ustadznya gitu. Jadi bisa Udah. lega gitu ya, Dok ya, apa yang mau didoakan kepada Iya, Allah gitu ya, Dok ya. ya Feel-nya jadi karena beda ya, Dok ya. kita pilih sendiri juga kan doanya gitu. Waktu pertama masih ada bingung-bingungnya gitu kan, aduh udah ngikutin ustadznya aja walaupun buku doanya di tangan gitu kan. Tapi yang kedua udah bisa milih sendiri, tahu oh udah lampu hijau bacanya ini gitu. Terus habis itu habis itu mau baca sholawat, mau baca doa-doa yang lain, terus pas naik di bukitnya doa ini, doa itu udah bisa ngatur sendiri, lebih khusyuk pas yang kedua, pas jalan sendiri. Udah paling 2,5 jam waktu itu dari awal masuk Masjidil Haram tawaf sampai selesai tahallulnya. Iya, iya. Gitu. Jadi dari pengalaman Dokter Kiki ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan jamaah gitu ya, bahwa nanti di sana ribet ya, umrohnya cuma bisa sekali apa segala macam. Ternyata itu bisa ya, Dok ya, dilaksanakan 2 kali begitu ya, apalagi dengan kondisi sehat gitu. Jadi alhamdulillah dapat rezeki untuk melakukan umroh yang kedua kalinya nih sahabat. Jadi mungkin bisa memantapkan hati ya sahabat jejak iman semua, para calon tamu Allah yang memang bertanya-tanya gitu ya, ini gimana gitu, mudah-mudahan makin mantap untuk menyiapkan mental gitu ya, yang tadi dokter bilang, menyiapkan ilmu fisik gitu untuk berangkat umrohnya normal. Lalu dok nih saya ada pertanyaan nih, mungkin ditanyakan juga tadi nanya, ini kan programnya 9 hari ya, bukan mungkin ini saya menjawab sedikit ya, ini programnya 10 hari dok ya, dari berangkat sampai pulang, karena kan input termasuk karantina di Madinah ya 3 hari begitu. Nah dokter mungkin bisa diceritakan sedikit gitu ya, Karantinanya. karantinanya berapa hari, terus selama karantina bagaimana makanannya, kemudian selama karantina kegiatannya apa saja begitu kan, dokter udah sharing ya di Nangis. story, nanti tuh bisa cek highlightnya dokter Kiki nih kalau misalnya nggak ngikutin dari awal, tapi ya karena kita IG live ya gitu ya, dokter bisa sharing aja gitu bagaimana proses karantina dan lain-lainnya. Kalau karantinanya, pas karantina di Jakarta sehari kan, H-1 keberangkatan, itu sih cuma datang ke hotel di dekat bandara, kemarin dapetnya di Swiss Bell Hotel, terus habis itu langsung swab, habis itu langsung masuk kamar sambil nunggu hasil swabnya gitu.
Udah cuma sehari itu doang. Kerjaannya ya nyiapin buat besok yang mau berangkat kan. Habis itu berangkat, oh ya, berangkat di sini terus perjalanan berapa? 9 jam ya ke sana. Mendaratnya landingnya kan di Jeddah. Kan kemarin udah dikasih tahu juga dari Jejak Imani semua direct flight ya ke Jeddah aja, nggak bisa ke Madinah lagi. Terus bandaranya pakainya yang baru. Kebetulan saya nggak tahu nih ya yang lama yang kayak apa kan. Katanya kan terminal, katanya kayak beneran terminal gitu. Kalau yang sekarang bagus banget kayak Terminal 3 Soekarno-Hatta lah kira-kira. Pas baru buka, sepi banget. Kayak Terus kemarin habis juga itu, berangkat sepi ya dok ya. Di nah kayak gitu. Soekarno-Hatta. Biasanya Sepi-sepi tuh banget. Terminal 3 tuh kayak pasar. Yang umroh satu Mm. yang nganter 3 mobil dok. Biasanya begitu. Kalau Kemarin kan kemarin saya sepi ya dok ya. 55 tapi dari Jejak Imani semua kan keluarga nganternya kemarin kalau saya lepas karantina kan soalnya. Iya betul betul. Terus habis itu apa? Oh ya di sana udah tuh udah landing, pakai bandara baru di sana, terus keluar udah dijemput bus langsung ambil bagasi dijemput bus. Busnya juga alhamdulillah di sana lupa tadi saya cerita. Busnya di sana juga pakai protokol kesehatan itu diplastikin saya nggak tahu busnya baru apa memang buat ngalasin aja karena lagi corona gitu ya. Busnya nyaman, enak gitu terus dijarakin jadi kita duduk ya sebelah kosong kan bisa sender-sender dikit lah, miring-miring dikit, taruh tas lah gitu pokoknya lega. Terus habis itu karantina. Masuk sampai di Madinah langsung karantina. Apa namanya? Harusnya kan 3 hari ya karantinanya ya kemarin swab di hari Ya. kedua, terus karantina 3 hari baru keluar di hari kelima. Karena kan Iya. hari pertama 4, hari kedua 3, 4 karantina, hari kelima keluar kan harusnya kayak gitu. Betul. Aduh, alhamdulillah banget kemarin. Aduh nggak tahu ini doa siapa yang terkabul lah dari jamaah atau dari keluarganya yang nganter-nganterin yang ditinggalin di Jakarta. Pas rombongan saya itu dapat swabnya hasil swabnya keluar lebih cepat jadi uh, bisa keluar karantinanya cuma 2 hari 2,5 hari lah. Jadi dapat bonus 1 hari di Madinah selama Jadi karantina. sholat wajib di sana dan iktikaf lebih lama ya dok ya. Karena kan Iya hasilnya lebih bonus sehari cepat. kan. Ya Allah. Iya kan kita kan udah ngarepnya kan ya udahlah targetnya waktu berangkat targetnya umroh aja titik gitu. Mau nggak bisa itikaf mau aja nggak apa-apa. Umroh pokoknya dari ambil niat mikot sampai selesai tahalul udah gitu. Nggak tahu banyak banget bonusnya di sana gitu. Apa selama karantina udah tuh 2,5 hari ya di kamar aja berdua aja sekamar berdua kan bolehnya sekarang. Makan Iya. terjamin alhamdulillah. Ada di story Banyak nih saya ya sih. dok ya menunya ya. Makanannya kalau saya alhamdulillah nggak pilih-pilih makanan ya. Jadi kebanyakan malah masalahnya kebanyakan. Udah gitu kan di sini dipesenin ya. Ya mah macam-macam ngerti sih kan. Kalau apalagi kalau udah mungkin udah agak usia-usia gitu kan takutnya milih-milih makanan jadi suruh bawa bekal makan, takutnya bosen pas karantina suruh bawa bekal snack gitu. Snack saya bekal makanan saya nggak ada yang kesentuh sampai saya keluar ke apa dari Madinah ke Mekah itu malah masih saya tinggal ya udahlah buat bapak yang di sini aja gitu. Buat yang kerja di sana aja karena makanan nasinya banyak pakai segala sambal kerupuk gitu ada kok gitu buahnya ada terus 3 kali makan kasih jus pagi kasih roti kasih nasi goreng acar segala rupa gitu pokoknya kalau makanan menurut saya kebanyakan. Masya Allah. Gitu buat aktivitas selama karantina selain makan ya selain makan tidur ya kalau saya sih karena baru pertama umroh ya jadi kan kerasa banget itu ini Masjid Nabawi udah tinggal 100 meter 150 meter di depan hotel tapi nggak bisa ke sana nih gitu rasanya gitu jadi bener-bener numpahin kangennya justru bisa apa banyak ibadah di kamar gitu. Kebetulan pas di grup kemarin juga ada inisiatif untuk bikin apa selama karantina kita hataman bareng gitu. Jadi bagi-bagi nih jus berapa gitu. Terus ada yang ngadain apa kajian online juga gitu. Jadi dari pakai Zoom di kamar masing-masing gitu. Gitu. Terus khusyuk kok mungkin karena udah masuk tanah haram ya walaupun gak di masjid juga tetap rasanya lebih lah gitu. Udah depan mata nih Nabawinya gitu. Masya Allah. Iya betul dok. Terus Beda ya rasanya dengan kita ngaji di kamar rumah sendiri ya dok ya. beda nangis padahal kan teman kita kan teman baru ya baru kenal kan Iya dok. baru kenal tapi kayak ya ampun udahlah nggak ini lagi sama-sama nangis ampun nangis terus kerjaannya di sana
karena haru itu ya dok ya, kita Mm-mm. depan Masjid Nabawi tapi masih belum bisa ke sana. Kalau Mm-mm. banyak Pas ke juga arah yang hotel kan berburu gitu ya. kelihatan. Pas ke arah hotel kan udah sempet ngintip tuh waktu malam udah mau nyampe gitu kan. Masjidnya di situ gitu. Tapi kita nggak bisa keluar, nggak bisa mau sholat di situ, mau kangen-kangenan kebayang lah ya maksudnya dulu Rasul gimana gimananya gitu. Untuk kayak semuanya, beratnya Rasul, beratnya Rasul. Aduh ya Allah, nggak habis-habis. Tambah rindu ya, Masya Allah. Tambah ya ingin Karantina meluapkan gitu. kerinduan tapi belum bisa gitu ya dok ya. Oke lanjut dok, Mm-mm. setelah itu kan ke Mekah ya, lalu mungkin ada lagi yang mau Mekah diceritakan dok sama sih selama kalau karantina di Mekah. Sorry, di Mekah nggak ada karantina, ada tapi makan karantina tetap. ya. Tapi makan tetap diantar ke kamar Nah, masing-masing. Ya kalau dalam bosen, kos begitu. dan kalau kalau udah keluar karantina, bosen makanan catering hotel ya bisa jajan sih, bisa keluar, udah bebas. Tapi di sana juga ada beberapa toko yang sudah buka ya dok ya. Beberapa mah Nah, toko makanan gitu ya, restoran, apa yang tempat-tempat jual buka, makanan gitu beberapa sudah buka ya. buka. Kalau yang di Madinah yang lebih sepi kan, tapi ya buka-buka aja sih. Cuma nggak bisa dine in kayaknya kalau yang sekarang ini kan pas hari kedua atau hari ketiga saya di sana kan mereka mau lockdown itu kan, jadi bisa take away tapi nggak bisa dine in gitu. Tapi buka kok banyak, mallnya buka segala rupa, Starbucks gitu-gitu. Oh, tuh bagi jemaah yang khawatir nanti di sana gimana nggak bisa jajan, Yang ternyata bisa ya dok ya. Alhamdulillah. bisa. Mm. Iya, Cuma ada alhamdulillah. beberapa kayaknya minta aplikasi Tawakalna gitu. Kemarin saya pas mau masuk tuh juga diminta aplikasi itu. Nah sebenarnya untuk keperluan ibadah kita kan nggak perlu download aplikasi itu karena kayaknya udah diurusin dari sononya waktu datang Iya, ngisi form-form gitu nggak usah download apa-apa. Tapi pas iya. masuk mall sana apa namanya diminta aplikasi terus saya cuma bilang saya grup umroh terus nunjukin ini apa namanya ID card ID card. aja kayak gini ini ID cardnya gitu udah langsung dikasih masuk sih tapi buka semuanya kalau bosan makanan mau nyari mau jajan mau belanja bisa. Ya, khusus bagi ibu-ibu nih dok ya, biasanya suka nanya nanti nggak bisa macem-macem. Nah ternyata dari pengalaman dokter Kiki nih, langsung dari jamaah ya yang memberikan testimoni, bukan hanya Bisa. maksudnya bukan hanya travel yang apa kayak Mm-mm. bisa-bisa nggak gitu ya, dari pengalaman jamaah ini biar dari perspektif dokter ya gitu bahwa itu bisa gitu ya. Nah mungkin ada tips dari dokter gitu ya dok ya, Mm-mm. untuk jamaah begitu ya, selama nanti nih mau ya kan dokter udah pengalaman nih ya gitu kan umroh new Mm-mm. normal ini, misalnya ada barang apa yang mesti dibawa atau misalnya persiapan apa gitu yang mungkin dokter lupa gitu, kayaknya mesti ini deh mesti itu deh gitu. Apa ya kalau ya saya lupa sih nggak ada sih semuanya alhamdulillah kan ya biasa ya baju alat ibadah mukena Al-Quran, makanan sesuai selera dan secukupnya sesuai selera juga. Terus apa ya? Oh, paling kalau misalnya lihat-lihat cuaca kan mau berangkatnya kapan gitu. Ya. Kalau pas saya kemarin kan pas dibilangnya pas musim dingin, tapi dinginnya kayak dingin di puncak gitu, pasti nggak dingin heboh gitu karena udah mau mulai musim panas juga, udah mulai hujan gitu. Terus obat-obatan pribadi. eh ya yang suka pegel-pegel ya mau bawa balsem-balseman gitu lah silakan. Terus Nah, pas banget ya apa ada yang nanya nih dok, salon pas perlu nggak dok ya, kalau sering pegel berarti perlu ya dok ya. capek soalnya kalau misalnya habis umroh gitu lumayan lah berasa apalagi kalau umrohnya habis perjalanan langsung dari Madinah ke Mekah langsung sambung umroh sampai tengah Iya. malam gitu itu berasa banget sih waktu itu obat-obat terus vitamin-vitamin pribadi gitu kan vitamin-vitamin saya mau yang bawa Yakult yang kayak gitu-gitu ya boleh-boleh aja bukan iklan ya cuma disesuaikan masing-masing aja terus apa ya apalagi ya alat tulis saya bawa karena ada kajian alhamdulillah kepake apalagi nggak ada udah itu aja nggak ada lagi Ada uang tambahan ya dok ya buat belanja-belanja gitu ya dok ya. ya itu itu tahu masing-masing aja tapi kalau lain-lain kalau biaya tambahan sih selama di sana hampir nggak ada kemarin cuma nambah 30 rel karena dapat umroh kedua itu kan di luar program Oh jadi iya. negonya mau ke sananya gitu jadi harus nambah bus itu aja sih tapi di luar itu selain kalau kita mau jajan atau belanja gitu sih udah nggak keluar uang lagi
alhamdulillah. Ya kalau dari Mm-mm. makanan mah sudah lengkap ya dok ya, kecuali memang ingin jajan-jajan Makanan. lain. Oke dok, ini Mm-mm. sekarang mungkin saya mau ini dulu ya dok ya. Ada yang banyak, ada beberapa yang bertanya. Tadi ini sudah dijawab ya dari Mm-mm. Aisyah Sabda Rifa. Tanya dong kak untuk program 9 hari perjalanan apa sudah termasuk karantina atau bagaimana? Tadi sudah dijelaskan oleh dokter Kiki ya bahwa tadi termasuk karantina 3 hari sebenarnya. Tapi qadarullah, ya, Mm-mm. alhamdulillah atas izin Allah, dokter Kiki ini hanya 2,5 hari ya dok ya. Tentu semua dari Mm-mm. Allah. Jadi memang dari pengalaman beberapa jamaah gitu dan pengalaman saya juga memang eh, apa ya, eksekusi di sana itu kemudahan yang Allah berikan tuh benar-benar apa ya, Di banyak luar hal yang dugaan. bisa di luar dugaan gitu. Mungkin kita ngiranya di sana bakal sulit, ternyata Allah kasih kemudahan. Di sana kita ngiranya aduh nanti terbatas, ternyata Allah kasih keluasan gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Gitu, yang penting kita selalu ikhtiar yang terbaik, ibadah yang terbaik ya dok ya. Mm-mm. Khusnuzon terus Jadi sama kalau Allah. pesan dari ini sih dipesenin orang, dipesenin orang tua, dipesenin guru ngaji atau teman-teman gitu. Ya maksudnya ikhlasin aja niatnya, judulnya berangkat umroh, umroh aja gitu. Dan ternyata alhamdulillah banyak banget bonusnya. Oh ya, saya belum cerita city tour ya. Kan nggak ada city tour selama apa pandemi ini kan memang dilarang kan dari sananya. Nah, nggak ada city tour. Alhamdulillah kemarin walaupun udah awal-awal lockdown gitu di sana di Madinah itu ada apa bus tingkat ya, hop on hop off gitu. Jadi bus double decker. Jadi walaupun nggak ada city tour, nggak ada yang nganter atau yang ini dari travelnya, bisa naik bus sendiri, jalan sendiri gitu. Dan itu bisa keliling berapa kali terserah gitu karena tiketnya berlakunya 24 jam gitu. Jadi kalau kemarin ngincernya sih cuma di Uhud sama di Masjid Kuba aja karena kan yang lain-lain kan ada beberapa berhentinya sih naiknya dari Masjid Nabawi di depan pintu utamanya gitu. Terus habis itu ada 12 station boleh naik turun, dia busnya jalan tiap setengah jam gitu. Jadi kalau kita mau berhenti di satu tempat ya minimal setengah jam itu dapat kan gitu. Nah, terus habis itu apa namanya? Ada penjelasannya dari apa tuh Grade-nya speaker itu. di busnya, udah include di tiketnya itu dikasih headset ya udah tinggal nyolokin pilih bahasa dan alhamdulillah ada bahasa Indonesia kalau misalnya takut bingung-bingung bahasa lain gitu bahasa Indonesia ada gitu dan cukup jelas kalau untuk ngejelasin itu. Saya kemarin cuma berhenti di Masjid Kuba aja buat sholat gitu karena ngejar mau sholat zuhur balik ke Masjid Nabawi gitu. Tapi di masing-masing ada berhentinya ada di pusat perbelanjaan kayak gitu-gitu juga ada kalau mau jalan-jalan beneran gitu. Jalan-jalan beneran. Oke. Jadi memang betul ya seperti dokter Kiki sampaikan bahwa memang kami dari pihak travel mendapatkan aturan gitu ya bahwa untuk sementara waktu si fitur ini di hold dulu selama umroh new normal gitu karena kan memang perkumpulan juga masih dilarang ya dan memang peraturan ini terus apa ya mengalami penyesuaian begitu ya dari pihak Saudinya gitu kadang bisa kadang nggak bisa gitu ya jadi ternyata bis double deckernya itu buka ya gitu emang ada yaitu saya lupa Buka. di depan pintu berapa gitu ya yang bisa langsung naik itu kan depan gerbang masjid itu ya dok ya. Nah Kan itu bisa gerbang gede. dicoba gitu ya bagi teman-teman yang nanti mau daftar umroh normal jika emang masih ada peraturan yang belum boleh city tour secara berkelompok. Nah itu bisa dicoba karena kan ini pilihan ya dok ya yang dokter melakukan city tour ini kan pilihan bisa ke masjid bisa melakukan city tour mandiri seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin dok terkait city tour mandiri yang dokter lakukan? Itu nggak ada sih tadi cuma keinget tiba-tiba keinget Eh, aja. Kalau di Mekahnya saya tapi nggak rezeki kemana-mana. banget itu dok. Alhamdulillah rezeki banget itu. Maksudnya Iya, waktu Ustaznya juga bilang itu belum ditutup karena kan mau lockdown kemarin kan ceritanya waktu tanggal 3 itu kan saya keluar tanggal 4 tuh di sana beberapa tempat-tempat rekreasi gitu-gitu katanya udah ditutup gitu ya, tapi betul. alhamdulillah itu masih jalan jadi masih bisa lihat-lihat lah di napak tilas Nah, dikit. termasuk ziarah ke Masjid Kuba ya dok ya. Ini memang Mm-mm. atas izin Allah ya gitu, Insya Allah. Oke dok, ini ada pertanyaan juga nih ya. Mungkin saya yang jawab. Jadwal bulan Maret 2021 itu tanggal berapa? Nah sebenarnya kalau kita dari Jejak Imani ada jadwal umroh new normal tanggal 10 tanggal 24 Maret itu paketnya ini paket bintang 4 gitu. Mungkin harganya di bawah dokter ya yang kemarin paket dokter Kiki begitu. Nah ini bisa, hanya saja kan memang
untuk saat ini penerbangan masih ditutup ya gitu. Jadi kita masih nunggu kabar untuk bagaimana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dibuka karena memang sebelumnya juga ya mungkin untuk teman-teman tahu gitu ya, sahabat jejak ini semua tahu memang waktu kemarin-kemarin tuh sempat juga sih kayak ditutup selama beberapa minggu ketika kasus di Saudi naik. Lalu ketika kasusnya kembali turun Turun. gitu ya, nah itu langsung dibuka lagi gitu sih. Kita sih berharap ya mudah-mudahan pandemi ini berakhir gitu. Tapi kalau misalnya emang Allah Amin, masih menguji kita Allahumma dengan amin. pandemi, mudah-mudahan kita yang sudah rindu gitu masih bisa Allah mudahkan untuk berkunjung ke sana. Penerbangan dibuka lagi. Kita nggak tahu ya. Hanya Amin. Allah yang tahu dan pemerintah Saudi gitu ya. Kapan bisa dibuka. Kita sih berharapnya bisa segera dibuka Karena lagi. Jadi kalau misalnya sahabat jejak mana ada yang mau bertanya-tanya boleh silahkan buka link tree di IG bio IG Jejak Imani itu bisa atau kunjungi website jejakimani.com gitu ya kalau mau kontak detailnya begitu. Nah kemarin gitu sih dengar jadi gimana dok? katanya kemarin sih sempat dengar kabar rencananya kayaknya 17 Mei itu sebenarnya buka lagi ya. Maksudnya buka-bukaan gede. Cuma nggak tahu. Terus habis itu ada naik lagi terus malah lockdown lagi ini nggak tahu dia berubah atau enggak. Cuma kalau nggak berubah sih harusnya 17 Mei udah bisa mulai masuk Oh, lagi jamaah ngalir. iya betul itu 17 Mei harapannya memang ya ini ya maksudnya kan yang tadinya sangat terbatas begitu ya Saudi berharap lebih buka apa ya lebih banyak kuota untuk jamaah yang lain begitu. Tapi kita masih menunggu mudah-mudahan yang kemarin ditutup dari tanggal berapa ya saya lupa tanggal 3 ya tanggal 4 Tiga. ya dok tanggal 3 ya nah Tanggal itu mudah-mudahan bisa segera dibuka lagi dalam beberapa hari Amin. ke depan gitu. Sebenarnya kita juga ada sih paket akhir Februari cuman ya masih menunggu kepastian dan sudah ada beberapa yang daftar untuk akhir Februari sebenarnya Jack Money tapi ya karena memang masih tutup penerbangan kita yang mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat semua bisa bersabar begitu ya untuk menunggu bagaimana kepastian selanjutnya begitu ya mudah-mudahan penerbangan sih bisa segera dibuka lagi kita berharap seperti itu. Kemudian ada yang Nggak pertanyaan apa-apa kok dari kalau ditunda gitu diikutin aja. Maksudnya untuk kebaikan kita semua kan gitu. betul Insya betul Allah nanti lebih lebih apa ya? Ada deh nanti pas belakangan baru berasa alhamdulillah ya hikmahnya waktu itu gitu ya dok ya. ditunda gitu. Iya bener-bener kita namanya juga kita kan nggak tahu apa-apa ya Allah yang maha tahu gitu. Jadi nanti baru dikasih tahu memang belakangan jadi diterima aja kalau emang ditunda ditunda bisa maju alhamdulillah gitu. Gitu, ngikutin aja. Ya Allah nih, menurut saya nih Dokter Kiki salah satu jamaah yang benar-benar ikhlas tawakalillahi ta'ala nih Masya Allah. Jadi Nggak ada benar-benar pilihan. karena merasa itu ya dok ya maksudnya kalau saya melihat ketika ada tipikal jamaah yang seperti dokter gitu ya, yang merasa tawakal ya sudah mengikuti alur itu justru alhamdulillah banyak kemudahan-kemudahan. Tapi ada beberapa juga pengalaman yang dari jamaah jejak imani gitu yang ya mungkin karena rasa khawatirnya atau rasa takut berlebihan gitu ya ternyata Allah kasih banyak ujian di sana. Nah ini juga jadi tips untuk sahabat yang mau umroh pada saat pandemi maupun nanti setelah selesai pandemi. Itu tadi kita ambil pengalaman salah satu contohnya dari pengalamannya Dokter Kiki gitu bahwa memang kalau berangkat umroh diikhlas lillahi ta'ala aja biar Allah yang kasih jalan, biar Allah yang mudahkan, jangan banyak kekhawatiran nanti di sana gimana apa segala macem, nanti di sana nggak nyaman, nanti di sana saya nyasar apa gimana gitu nggak usah ada merasa-merasa seperti itu nanti saya di sana nggak cocok makanannya apa segala macam terus nanti di sana Allah uji dengan apa prasangka kita dari Indonesia gitu khawatirnya seperti itu baik kita ambil pengalaman seperti yang dokter Kiki ceritakan sudah kita ikhlas saja alhamdulillah dikasih kemudahan dok ya kemudahan gitu dengan makanan yang Alhamdulillah. enak dan lain segala macam begitu Insya Allah Itu sih kalau karena kemarin siapa sih yang nggak maksudnya ya tetap aja lah kan kita denger ya cerita-cerita kalau di nanti kayak gitu yang diceritain mbak panggilan apa sih mbak Ajeng mbak Ciki Bajang sama-sama Bajang Rizky soalnya oh ya mbak Ajeng Bajang aja dok lanjut dok iya katanya yang diceritain mbak Ajeng takut nyasar takut apa pokoknya kan adalah cerita nanti kalau di tanah suci ntar dibales lah apa yang ada di sini gitu kan tapi saya pernah pas deket-deket menjelang memutuskan untuk berangkat atau tidak tuh ada postingan gitu. Jadi jangan takut yang kayak gitu-gitu kalau misalnya mau ke tanah suci gitu di sana. Aduh nangis deh saya. Di nggak apa-apa sana dok itu silakan dok Allah itu maha, maha penyayang, maha pemurah gitu. Jadi di sana tuh bukan tanah penghakiman tapi tanah tanah haram tuh rahmat Allah tuh ada di sana semua gitu. Jadi jangan takut gitu. Di sana bukan tanah penghakiman. Allah itu maha baik, maha pengampun gitu. Insya Allah Jadi ya kita berangkat dengan persangkaan yang baik aja gitu.
gitu. Mau kita gimana, bisa aja kan kita baru tobat di sana atau gimana gitu. Ya, jangan takut gitu. Manusia kan nggak ada hilafnya gitu kan. Tapi jangan takut gitu. Itu aja sih. Itu Iya. postingan Instagram selintas lalu gitu. Tapi itu Tapi pas bener-bener mau berangkat dalam sih umroh banget maksudnya. ya dok ya. Iya, iya deket-deket itu ya, bukan pas berangkat tuh berangkat memutuskan gitu. Mau gimana pun kan takut ya, apa? Ya ada lah gitu takut. Nanti kan saya gini, misalnya apa ya sama orang tua belum maksimal gitu, atau pernah jahatin siapa gitu ya. Semua orang adalah perasaan-perasaan gitu. Takut dihukum Allah di sana, dibalas nggak bisa pulang, apalah sakit apa segala macam gitu. Tapi saya bener-bener baca baca postingan Instagram yang orang nggak kenal bahkan itu cuma dari bagian search itu kan ya itu main-main lah gitu kan dibilang kayak gitu bukan tanah penghakiman di sana itu tanahnya rahmat Allah gitu jadi jangan ya kita juga disuruh kan jangan berputus asa sama rahmat Allah gitu jadi ya udah berangkatnya dengan persangkaan yang baik insya Allah Allah mudahin semuanya Betul, betul. keburu Ya, mewek lagi dengan prasangka yang kita minta yang terbaik aja dari Allah karena memang ya, kita nggak pernah tahu ya betul yang kata dokter tadi di mana rahmat Allah itu datang, di mana hidayah Allah itu datang, di sana tanah suci gitu ya. Ya kita berharapnya di sana justru Allah masih apa ya memberikan banyak kemudahan gitu ya, rahmat gitu ya. Rasa cinta kita gitu dengan harapan umroh ini mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga ketika pulang kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi yang begitu baik dok ya. Masya amin Allah. iya Oke, ini ada ini ada yang nanya nih dok dari Eva Lubis. Dokter Kipon nanti gemboknya dibuka ya biar netizen bisa lihat highlightnya. Nah, bisa iya juga ini kakak atau ibu Eva Lubis follow dulu mungkin ya dokter Kikinya supaya bisa lihat gitu highlightnya begitu ya kan supaya bisa ini yang lihat sharingannya dokter Kiki. Oke. Dok, kalau ini ada pertanyaan juga nih dari Vina Puspitasari. Dok, kalau belum pernah umroh itu belajar terkait rukun umroh dan sebagainya itu diberikan dari biro atau bagaimana? Nah, mungkin dokter bisa ceritakan pengalaman dokter. Kalau kita semua kan sebenarnya belajar umroh haji di sekolah ya. Cuma kan namanya juga sekolah ya, udah ujian lupa lagi gitu kan. Kalau saya sih baca ulang buku-buku fikih aja, yang ada di rumah aja gitu. Atau zaman sekarang kan gampang kan, nggak harus buku kan, googling-googling gitu juga fikih umroh keluar banyak. Tinggal pinter-pinter cari sumbernya yang bener aja gitu. Karena kan namanya juga internet kan ada sumber yang benar ada yang enggak gitu. Udah buka-buka buku ulang aja, buku fikih, buku apa internet, tanya-tanya orang yang udah pernah umroh, guru ngaji kayak atau siapa orang tua gitu juga bisa dari mana aja kok kalau belajar gitu. Terus nanti kan ada manasik juga dari apa namanya dari travelnya kan. Kemarin kan direncanain manasik sama rombongan tapi di sana ternyata nggak boleh kumpul-kumpul jadi disuruh baca ulang aja. Nah, kemarin kan kalau dari Jejak Imani kan saya dibekelin untuk dapat manasik private ya. Cuma satu dibikinin manasik kan kayak kuliahin gitu. Gitu. Jadi kalau udah baca kan baca pertama pasti nggak ada bayangan sih harus gimana nih bakal kemana. Baca nanti pas manasik udah mulai ada nih oh kemarin baca ini gitu tinggal tanya kalau ada yang nggak jelas. Iya, betul-betul. Mungkin saya ingin menambahkan juga ya dokter Kiki. Jadi kalau standar dari Jejak Imani sendiri memang manasiknya sebelum masa pandemi ini kita selalu di Aston Simatupang yang di daerah Pasar Minggu. Biasanya kita di situ gitu ya. Manasiknya juga lumayan ya dok, itu kayak intensif. Biasa kita full day dari jam 9 sampai jam 5. Tapi memang takdir Allah ya lagi pandemi. Jadi kita menginisiatif tetap ada manasik meskipun harus online begitu ya. Demi kenyamanan dan keamanan kita bersama harus online. Kemudian biasanya kalau di luar masa pandemi memang kita ada pemantapan lagi di Madinah. Itu kan kalau nggak bisa. Jadi memang kemarin karena ini konsorsium gabungan yang mungkin ada peraturan baru apa bagaimana gitu ya dari muasasahnya tidak boleh berkumpul jadi belum bisa. Tapi ya itu disarankan oleh dokter Kiki juga dan kami Jejak Imani sarankan untuk sambil mengingat-ingat kembali gitu ya materi manasik dan juga cari-cari ilmu sendiri. Atau mungkin misalnya sahabat Jejak ini calon tamu Allah semua nih merasa penasaran gitu ya, gimana ya
saya pengen umroh tapi coba deh belajar manasik dulu, itu bisa di YouTube Jejak Manis juga ada sebenarnya. Kita juga punya Hmm. eh, tayangan gitu ya. Biasanya kita kalau manasik ada, misalnya ada jamaah yang berhalangan, kita juga live YouTube gitu dan kita simpan juga di YouTube. Jadi para sahabat Jejak Imani gitu ya, yang calon tamu Allah yang mau umroh, itu bisa juga tuh buka di situ. Kita biasanya bahas lengkap juga, nggak hanya fikih umroh, tapi juga fikih sholat gitu ya, fikih berwudu, Taharoh, bersuci taharoh. begitu ya. Jadi di situ semua lengkap. Jadi nggak khawatir, nggak ragu gitu ya. Kan itu perlu pemantapan lagi kan Dok ya, maksudnya selama di Banget. sana gitu kan, kalau wudu batal gimana apa segala macam. Nah itu insya Allah semua dijelaskan di YouTube kalau teman-teman mau belajar sambil bentuk ikhtiar ya Dok ya. Salah satu kita mau meminta kepada Allah kan tidak hanya dalam bentuk doa ya, tapi bentuk ikhtiar juga begitu ya, bahwa saya ingin umroh, tidak hanya sekedar lisan gitu atau sekedar doa, tapi juga bentuk ikhtiar, misalnya dengan menabung atau misalnya ngumpulin ilmu yang seperti tadi dokter Kiki bilang di awal ya, sebelum umroh itu salah satu yang harus disiapkan adalah ilmu begitu ya. Satunya tuh dengan tadi cari tahu dulu soal manasik, pahami dulu rukun umroh dan lain segala macamnya begitu. Oke, ini ada yang pertanyaan lagi nih dok. eh Oke, siap, langsung follow. Ya, silakan Ibu atau Kakak. Ini ada yang nanya lagi dari Hanifah 8322. Biayanya berapa Mbak Jang biar di masa pandemi ini? Oke, saya jawab singkat ya. Untuk paket bintang 4 kita mulai dari harga 22,5. Tapi itu memang apa ya, ada beberapa ekskut ya, seperti yang tadi karantina dan swab itu ya. Itu Mm. biaya ekskutnya, ini biaya selama di sananya insya Allah sudah all in. Itu untuk yang bintang 4, sedangkan yang bintang 5 itu harganya mulai dari 30,9 juta. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa kontak Jejak Imani ya di Linktree begitu. Yang ada di Instagram Jejak Imani. Oh, ini ada pertanyaan juga nih dok. Maaf ya dok, ini saya jawab dulu. Kalau dari luar Mm. Jawa bisa ikut Jejak Imani, teris pemberangkatan gimana? Bisa Bu, insya Allah. Bu Aisyah Sabda Rifa, insya Allah bisa. Memang jamaah kita beberapa juga banyak ya dari luar Jawa, bahkan dari luar negeri juga beberapa bisa. Kita juga pernah terima jamaah dari Mm. mana tuh, Jepang, Australia, alhamdulillah bisa. Nanti teknisnya itu kalau pendaftaran kan sekarang mudah ya dok ya. Kalau jejaknya memang dari sebelum Mm. pandemi juga menerima pendaftaran online gitu ya. Jadi banyak tuh jamaah yang baru ketemu pas manasik begitu ya, atau malah hari H Mm. keberangkatan karena manasik juga nggak bisa ikut begitu. Tapi kan kita tetap layani dengan Ikut online. Mm. manasik online gitu ya. Sangat disarankan dan wajibkan sih sebenarnya. Tapi ya itu kan kembali ke jamaah ya. Kayak emang ada yang Mm. merasa nggak perlu, atau karena umrohnya sudah berulang, atau misalnya berhalangan hadir gitu, itu bisa nonton tayangan ulangnya di YouTube begitu. Itu Mm. kembali ke pilihan. Ini jadi Sulawesi juga ya bisa Bu, insya Allah. Jadi teknisnya itu nanti daftar saja ke Jejak Imani, nanti sales kami akan membantu proses pendaftarannya. Macam-macam boleh deh, kayak dokter Gigi juga kemarin tanya-tanya, insya Allah kita layani semua kok. Banyak ya saya nanyanya. Bagus malah dok, Ya, jadinya kan alhamdulillah. matang persiapannya begitu, Masya Allah. Iya, jadi kan lebih jelas gitu. Alhamdulillah timnya juga sabar banget. Makanya saya nanyanya banyak gitu. Timnya sabar banget jawabin satu-satu pertanyaan saya gitu. Nanya apa-apa, nanya apa-apa langsung dijawab cepet. Terus habis itu juga dokumen-dokumen kan tinggal upload-upload aja kan. Benar-benar ketemu pas berangkat. Jadi insya Allah mudah. Iya, betul. Kalau teknis pemberangkatan sih kita semua, karena apalagi pandemi begini ya, semua terpusat dari Jakarta, Ibu Aisyah dan Ibu Indila Awu. Jadi biasanya kan suka ada ya keberangkatan dari Medan, dari Makassar, dari Surabaya. Untuk sekarang tidak bisa, hanya terpusat di Jakarta karena nanti juga kepulangannya ada karantina lagi begitu ya sebelum kembali ke daerah masing-masing begitu. Oke, ini ada yang nanya lagi dok, Jejak Imani konsorsium dengan travel lain? Iya, karena memang seperti yang tadi dokter Kiki sampaikan di awal, bahwa memang kita konsorsiumnya itu dengan ini Ampuri. Jejak Imani Ampuri. juga eh, ini ya menjadi bagian dari asosiasi Ampuri, asosiasi umroh dan haji terbesar ya di Indonesia begitu ya, dengan apa anggotanya yang terbanyak begitu ya, Ampuri gitu. Jadi insya Allah aman gitu ya. Ampuri juga apa ya, sering maksudnya tuh di bawah pengawasan Kementerian Agama juga. Jadi insya Allah aman ya para jamaah semua, meskipun nanti Jejak Imani harapannya sih bisa ya satu grup gitu ya. Tapi ya kita kan juga melihat respon pasar ya, masih banyak yang
mungkin masih bertanya-tanya, mungkin dengan live IG ini jadi tercerahkan gitu ya, atau mungkin masih menunggu untuk dapat berangkat dengan orang tua atau anaknya begitu ya. Makanya kemarin Mm-mm. belum isi satu grup seperti itu. Nah kemarin itu ya didampingi oleh Koperasi Ampuri begitu Bu Muja, karena Mm-mm. memang yang travel lain juga sama sih ya kondisinya Dok ya, sedikit, ada yang satu, ada yang 5 beberapa gitu, belum ada yang satu grup gitu. Masih ini sih, masih menanti respon pasar gitu ya. Kalau emang sehat dan memang tidak ada alasan untuk tidak berangkat gitu ya, kami sih sangat Ka- mendorong gitu Bapak Ibu untuk berangkat. Bagaimana Kalau Dok? kalau saya sih itu sama kan waktu itu juga salah satu keraguan kan, wah ini dari jejak Imani saya sendiri nih kayak gitu misalnya. Ada ragu-ragu kayak gitu, saya sendiri juga sempat gitu takut lah ya, maksudnya berangkat sendiri perempuan pandemi lagi kayak gitu pertama lagi kayak gitu, tapi nggak ngaruh kok, maksud saya apa namanya, diiklasin aja gitu, itu saya udah ikhlas, ya udah nggak apa-apa, mau yang waktu itu sempat ditanya tuh mau berangkatnya nungguin jamaahnya jejak Imani bisa berangkat semua bareng apa gabungan gitu lah. Kalau saya sih nggak apa-apa gabungan juga, apa gabung sama travel-travel lain juga nggak ada bedanya kok. Maksudnya insya Allah kalau untuk kan kita kan tujuannya ibadah ya, jadi ini nama ibadah umroh kan sama rukun-rukunnya, mau travel A travel B gitu kan, mau gabungan juga nggak ngaruh sama kelancaran ibadah kita gitu. Ya apa itu aja sih. Jadi maksudnya nggak usah ditunda-tunda kalau emang udah waktunya berangkat. Ya itu halangan-halangan kecil sih kalau menurut saya, mau digabung mau enggak, mau berangkatnya gue jamaah penuh atau enggak gitu, dibantu hal yang esensial untuk ibadahnya. Insya Allah, iya betul, betul, betul sekali dokter Kiki. Ya, intinya sih kalau emang Allah sudah panggil itu insya Allah akan dimudahkan jalannya. Mungkin yang bertanya, aduh saya pingin gitu, tapi Allah belum panggil, belum ada rezekinya, jangan khawatir. Bapak Ibu sahabat semua gitu, karena masalah rezeki mah bukan urusan kita ya, Allah yang ngasih gitu. Karena kalau dari pengalaman kami begitu ya, berbincang dengan beberapa jamaah tuh justru banyak yang umroh itu bukan atas biaya sendiri, misalnya dibayarin pasangan, dibayar orang tua, dibayarin tetangga, dibayarin atasan, walau alam gitu, kita nggak pernah tahu rezeki dari mana. Jadi ya terus husnuzon saja, positif thinking sama Allah begitu ya Dok ya. Lalu Setuju, ini ini yang bareng saya dari travel lain juga ada ya, ini cerita aja ya, maksudnya sharing aja gitu biar nggak takut, kan dibilang juga Allah akan ganti kok biaya yang kita keluarin buat betul umroh betul. gitu. Jadi salah satu jamaah yang gabung kemarin berangkatnya bareng saya ada kok yang penghasilannya cuma 1 juta 1 bulan, zaman gini loh di kota Jabodetabek ini kan 1 juta itu kan bukan mengecilkan, tapi kan harus pinter-pinter banget diolah ngaturnya gitu kan, itu bisa kok berangkat gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang, bukan masalah uang, bukan masalah apa mau kita kayanya kayak gimana, kalau belum Allah mampukan dan maukan ya nggak diundang juga, nggak bisa juga berangkat. Tapi kalau kita nggak punya uang ya ada aja kok jalan kok, selama selama niat gitu. Betul, betul. Dan memang Allah rezekikan garisnya seperti itu ya dokter ya. Insya Allah. Oke, ini ada yang nanya nih, ketinggalan masalah biaya karantina setelah kembali ke Jakarta gimana? Jadi memang soal biaya karantina setelah kembali ke Jakarta ini memang ini ya, regulasinya masih terus digodok oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Alhamdulillah nih rezekinya dokter Kiki, alhamdulillah gratis ya dok ya, untuk Nah, yang terakhir di dengar untuk karantinanya gratis, swabnya belum tahu. Kayaknya nah ada bilang gratis gitu. Jadi nggak tahu, harus masih belum menunggu tahu ya dok besok ya. keluar. Nah, Oh. iya, jadi memang saran dari kami ya, maksudnya kami juga berusaha untuk jujur ya, artinya tidak menutup-nutupi begitu ya, bahwa memang dihimbau kepada jamaah yang mau untuk umroh new normal ini begitu ya, untuk biaya karantina kembali ke Indonesia itu memang disarankan untuk menyiapkan budget lebih gitu. Jika sewaktu-waktu misalnya ternyata regulasi dari pemerintah Indonesia ini, oh ternyata harus bayar gitu. Oke. Berarti mudah-mudahan Allah ganti rezekinya untuk membayar soal karantina di Indonesia ini. Tapi kalau misalnya rezeki memang alhamdulillah rezeki gitu ya. Tinggal nanti kan dokter Kiki masih menunggu kabar ya terkait swab ini bagaimana gitu. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin terakhir kali ya dok ya, karena sudah jam 9 gitu ya. Dokter Kiki juga butuh istirahat gitu ya.
Ini Santai aja. kalau daftar umroh tahun ini apakah masuk waiting list? Karena kemarin itu mungkin banyak jamaah yang tertunda keberangkatannya. Sebenarnya tidak ya, untuk Bu Indila Awu ini tidak waiting list karena memang kalau dari Jejak Imani sendiri memang ada beberapa jamaah yang memang tertunda keberangkatannya dan itu sudah kami tawarkan. Bapak Ibu nih yang kemarin tertunda keberangkatannya yang dengan maskapai Saudia itu sudah bisa berangkat untuk umroh new normal, tapi mungkin pilihan paketnya tidak sesuai dengan yang daftar pertama, misalnya kan dengan kayak dokter Kiki ya daftarnya yang Ustadz Salim, tapi Jejak. ternyata nggak bisa karena kan Ustadz Salim dalam kondisi yang belum fit ya untuk membimbing, jadi akhirnya Di dokter Kiki sananya udah kasih, juga jadi kan belum. kami di sana sih sebenarnya kalau dibimbing Ustadz Salim memang nggak bisa berkumpul ya, paling bentuk kajiannya Mm-mm. Zoom gitu. Kami sudah Mm-mm. merencanakan seperti itu, tapi ya ternyata Ustadz Salim memang masih butuh penyembuhan begitu ya, jadi belum bisa untuk berangkat. Jadi kami sudah menawarkan opsi itu sih. Jadi kalau misalnya ada jamaah baru yang belum pernah daftar di Money mau daftar itu kalau memang sudah oke dan dari Saudinya juga buka, dari segi persyaratan nggak ada masalah gitu ya, dari administrasi maupun kondisi fisik, ya itu insya Allah bisa langsung berangkat nggak masuk waiting list begitu. Jadi dari jamaah baru maupun jamaah yang sudah tertunda keberangkatannya itu sudah kami tawarkan juga. Jadi silakan kalau mau umrohnya normal itu sudah bisa begitu. Nah, mungkin ini terakhir satu lagi ya dok ya dari Maulia Sulaiman. Mm. Info update Saudi bagaimana ya? Karena saat ini yang saya tahu masih tutup. Iya, ini kami masih menunggu kabar juga dari Saudi. Mudah-mudahan cepat dibuka. Tapi memang salah satu info terbesarnya itu ya seperti tadi dokter Kiki sampaikan itu 20 Februari sudah ada kabar fix. Oh, ada kemungkinan ini dari info dari suami saya, Direktur Jejak Imani. 20 Februari ada kemungkinan, mudah-mudahan Allah kasih angin segar begitu ya, tidak hanya desas-desus, Amin. mungkin Insya Allah penerbangan kembali dibuka dan umroh bisa kembali dibuka gitu. Kita doakan bersama nih, barangkali Bapak Ibu yang Allah kasih rezeki, Allah undang ke Saudi gitu ya, tanggal 20 nanti bisa berangkat sehingga bisa ikut paket Jejak Imani yang tanggal 28 Februari Insya Allah. Oke, kalau umroh sendiri apa memungkinkan misalkan pakai daftar aplikasi sendiri itu Bu Aisyah tidak bisa, Bu Aisyah, karena memang ini kan kita harus, kalau dulu kan rame ya ada umroh backpacker apa segala macam, kalau sekarang itu memang diatur sekali regulasinya begitu ya, karena untuk menjaga kesehatan semua, Jumlah. keamanan Mm-mm. semua, jumlah Kayaknya juga mereka begitu ya. jaga jumlah jamaah yang masuk kan, makanya kayak tadi yang saya cerita kalau ke Raudoh juga orang sananya pun, ini tanya-tanya orang sana ya, orang Betul betul. sananya pun harus daftar aplikasi dan mereka baru bisa setelah misalnya di ACC hari ini baru bisa daftar untuk bulan depan gitu. Jadi orang sananya aja nggak bebas gitu, apalagi orang sini. Iya betul, dan itu harus diatur oleh muasasah. Kalau dulu mungkin bisa ya beberapa kita kayak umroh sendiri gitu, bisa tinggal beli ke travel. Kalau sekarang itu nggak bisa karena sangat ketat regulasinya demi menjaga kebaikan semuanya. Karena ya siapa sih, maksudnya gini, seperti yang tadi dokter Kiki bilang ya, kita sih harapannya nggak banyak traveling ya dalam masa pandemi ini. Tapi kan memang niat kita berangkat ke Saudi ini kan bukan hanya sekedar jalan-jalan begitu ya. Kita kan ke sana mau beribadah begitu ya. Kita mau sholat, mau umroh gitu, mau ke Raudhah, mau menuntaskan rindu kita kepada Rasulullah. Ini kayaknya dokter Kiki terputus ya. Tinggal saya sendiri nih. Aduh, maaf dokter Kiki. Jadi belum bisa ditutup nih. Gitu. Mungkin dari kendala sinyal ya dari dokter Kiki begitu. Kalau tinggal, mungkin saya jawab pertanyaan dulu ya sebelum ditutup. Mungkin dokter Kiki bisa bergabung lagi. Kalau tinggal di Jabodetabek, kalau tetap di karantina Jakarta, iya di karantinanya di Jakarta betul, terpusat di Jakarta. Nanti itu dari ada regulasi sendiri dari pemerintah yang memang kalau info terakhir yang jamaah sekarang itu yang dokter Kiki, rumah dokter Kiki itu kemarin pulang sampai terakhir hari ini ya itu karantina selama 6 hari. Untuk kedepannya, oke nih dokter Kiki sudah mau bergabung lagi, barusan terputus. Untuk kedepannya kita masih menunggu. Iya dok, selamat datang Maaf, kembali dok. maaf putus. Ada kendala sinyal. Ya dok, ini saya lagi jawab soal karantina nih. Jadi intinya memang untuk saat ini masih karantina terpusat di Jakarta, tapi kan kita belum tahu ya regulasi kedepannya seperti apa. Mungkin bisa jadi informasinya masih sama seperti yang dokter Kiki, pengalaman dokter Kiki begitu ya, tapi bisa jadi juga berubah.
Makanya besar harapan kami gitu ya para jamaah juga yang memang nanti umrohnya normal bersama Jejak Imani ya terus proaktif, terus menjalin komunikasi dengan baik agar kami juga bisa mudah memberikan informasi kepada jamaah gitu terkait ada perubahan apa atau ada aturan baru apa atau ada regulasi baru apa seperti itu. Sekarang jam menunjukkan waktu jam 9:10 ya. Kita sudah 1 jam lewat 10 menit ya. Amin, insya Allah semua yang Amin. ikut live ini, yang nonton dan juga nanti yang nonton siarannya di IG TV ya. IGTV nanti supaya ini ya Allah undang semua ke Baitullah. Kita kan nggak pernah tahu ya, kita aminkan Amin. bersama. Semoga Allah Amin, amin, mudahkan. Kita nggak Allahumma. pernah tahu doa siapa di sini yang nonton, yang menyimak, yang Allah kabulkan gitu ya. Tapi ya besar harapan saya gitu dan juga Kak Kiki, semua yang mendengar ini semua diundang sebagai tamu Allah ke sana dan juga kita ya Mbak Kiki ya yang mungkin alhamdulillah Pengen sudah Allah balik. izinkan umroh, pengen lagi balik gitu ya entah umroh dan Minta insya doanya Allah haji juga. begitu ya. Saling mendoakan Amin kita ya Allah. semua ya insya Allah. Mungkin kalau dari saya mau saya tutup nih Dokter Kiki, tapi sebelum ditutup mungkin Dokter Kiki ada pesan-pesan terakhir gitu yang mau disampaikan gitu atau ada highlight penting nih soal umroh new normal ini yang mau Dokter Kiki sampaikan. Silakan Dokter Kiki. Apa ya? Pesan Yang pertama terakhir lah sih gitu. paling bukan bukan pesan-pesan sih, maksudnya sharing aja ya karena saya habis ini gitu yang saya dapat apa saya kasih, moga-moga ada hikmah yang bisa diambil. Jadi kalau saya sih intinya kayaknya emang bener harus ngelurusin niat dulu aja gitu. Maksudnya kita judulnya berangkat umroh, ya udah niatin umroh new normal ya, targetnya umroh aja. Nanti kalau dapat city tour, dapat jalan-jalan, dapat apa yang lain itu nanti bonus dari Allah, dan Allah nggak habis-habis ngasih kejutan ke kita selama di sana sampai pulang pun gitu, bahkan mungkin nanti sampai berapa ini setelah ini. Terus habis itu persiapannya jangan lupa yang tadi paling ya satu mental, fisik sama ilmu jaga kesehatan. Terus protokol ya, zaman sekarang nggak bisa nggak pakai protokol kesehatan walau umroh, mau di sana tanah suci mau apa, nggak ada magic-magican di sana terus jadi nggak ada covid gitu, nggak ada gitu. Tetap harus jaga kesehatan. Kalau misalnya bisa vaksin biar nanti di sana lebih terlindungi, lebih aman pulang, nggak bawa penyakit buat keluarga. Terus apa ya, kalau udah niat mantap, nggak ada halangan yang mengharuskan untuk menunda, berangkat aja gitu dengan persiapan yang benar ya gitu. Insya Allah dimudahin semuanya, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini Dok, satu lagi saya lupa nih. Nah, Ya boleh. apalagi satu lagi terakhir nih Dok nih, benar-benar terakhir. Nggak apa-apa, Insya silakan. Allah. Saya bosan di karantina, hari nih di kamar aja, di hotel cukup makan, tidur, baca, nonton gitu aja. Nggak apa-apa, silakan tanya-tanya aja. Sekalian ini Dok ya, biar 20.000 katanya keluar ya Dok. Kan perempuan kebutuhan katanya lebih banyak. Ini sih Dok ya, mumpung kan ini salah satu apa ya kebanggaan gitu bagi kami ya bahwa dokter ini kan punya background ilmu kesehatan gitu Dok ya, karena emang ya maksudnya kami juga senang gitu ya salah satu jamaah yang bisa ikut dokter nih dengan background kesehatan. Mungkin bisa dikasih ini kali Dok ya sedikit pencerahan gitu bagaimana tanggapan dari sisi ilmu kesehatan nih terkait umroh new normal gitu dan juga dari sisi dokter lagi sebagai dokter spesialis begitu Dok. Kalau ibadah umrohnya sendiri sama kesehatan sih sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya kalau kayak kita bisa punya hikmah ibadah puasa terhadap kesehatan, ada gerakan-gerakan sholat gitu, ada ya di umroh juga ada sholat-sholatnya. Cuma kalau buat saya sih kalau umroh mungkin lebih buat kesehatan mental sama jiwa ya. Karena kan badan kita satu kesatuan, nggak cuma badan fisik aja, tapi kan juga mental, mind, body, and soul ya, pikiran, hati, sama badan tuh jadi satu. Kalau lebih bikin kita lebih self conscious gitu untuk memaknai siapa sih kita gitu, ibadah kita tuh kita ngadep ke sana gitu, tapi sebenarnya kan kita tidak menyembah Ka'bah, kita hanya menghadap Ka'bah gitu, lebih self conscious untuk ibadah-ibadah. Terus kalau untuk itu aja sih. Kalau untuk secara fisik yang lain kan sholat, gerakan-gerakan lain sama aja. Terus umroh kan ibadahnya capek ya, orang jalan tawaf 7 kali, sa'i juga bolak-balik berapa tuh, 3,5 kiloan kali ya, 2,8 apa sekitar 3 kiloan kayak gitu. Itu juga butuh persiapan fisik, jadi dijaga
fisiknya. Kalau masalah ini ngikutin regulasi aja sih. Kalau saya sih nggak ada perbedaan yang lain gitu. Ikutin aja, harus protokol kesehatan. Iya, karantina ikutin aja, harus swab ikutin aja. Insya Allah mah semuanya peraturan tuh dibikin ada hikmahnya kan, ada tujuannya gitu. Jadi ikutin aja gitu. Insya Allah semuanya mempermudah ibadah. Terus apa lagi? Udah itu aja. Yang lainnya nggak ada. Baik, ini juga sih dok ya Pengen biasanya. balik. Amin, insya Allah. Mungkin besok juga kita Jejak Iman nih kasih apa ya, advice juga ya kepada calon jamaah gitu terkait fisik selama umroh ini kan. Nah, yang tawaf sa'i itu ya, terutama yang tidak terbiasa olahraga disarankan Oh dalam ya, jangka waktu tertentu sebelum berangkat, misalnya ya, dok ya kayak sebulan atau minimal lah 2 minggu, seminggu sebelum berangkat itu biasakan misalnya jalan kaki pagi-pagi gitu ya, atau kalau misalnya kayak dokter di karantina ya mungkin bisa stretching atau olahraga ringan gitu ya sebagai persiapan umroh gitu. Itu salah satu persiapan fisik. Dan sebenarnya juga tadi kalau saya catat ya dok ya, salah satu dokter yang dokter sampaikan gitu ya bahwa sebelum berangkat gitu ya tidak hanya persiapan soal mencegah dari COVID-nya, tapi juga mencegah kambuhnya penyakit-penyakit bawaan yang sudah kita punya ya dok ya, ya sebaiknya periksakan yang diri gitu ya. hipertensi, ya, ya periksa dulu lah, kontrol. Kan kita udah tahu punya ada hipertensi, ya tensinya dijaga di bawah 140, obat-obat dibawa di sana, capek, terus kita kan semangat ibadah, tapi tetap jangan lupa minum obatnya gitu. Ntar tiba-tiba takutnya tensinya naik terus stroke gitu kan, ya Allah, kita nggak pengen banget tuh. Kalau yang sakit gula, gulanya juga obat-obatnya dibawa, butuh insulin dibawa, dipersiapkan, jangan sampai obat habis di sana juga kan. Ya bisa sih, ada sih apotek di sana, cuma Betul kan betul. kadang regulasi beli obat itu kan di luar sama di Indonesia beda kan. Beda, Kalau ya. misalnya di luar mungkin nggak sebebas di sini, jadi obat-obatan yang memang harus perlu dibawa dibawa. Punya riwayat alergi atau apa disampaikan ke travelnya, ke pembimbingnya yang ada di sini gitu. Nah, bawa obat-obatan darurat juga gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa siap sedialah gitu. Pokoknya jangan sampai kesehatan kita ganggu ibadah kita. Insya Allah, iya. Jadi Sama penting. kalau itu ya tadi kita lupa bilang kalau misalnya nggak kuat kan ada naik kereta yang buat saya itu. Oh iya betul 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 Bukan betul. kereta apa sih? Kayak gitulah kayak skuter-skuteran Skuter gitu. listrik, skuter listrik, Mm-mm. Mm-mm. skuter listrik. Itu saya pernah tuh dok waktu umroh Mm-mm. sebelum pandemi itu November 2019 cobain tuh skuter listrik, Mm-mm. masya Allah Ada nikmat. yang kemarin juga Soalnya ada bawa beberapa anak yang kecil naik dok. gitu. Ah, ya mungkin Saya itu waktu itu juga. bawa bayi jadi kerasa banget gitu kan habis tawaf tuh sai kayaknya udah mulai-mulai ini bayinya udah tidur terus kan agak berat akhirnya nyobain Mm-mm. pakai skuter listrik. Nah di sana itu salah satu poin penting yang jamaah Indonesia tuh belum banyak tahu karena waktu saya Mm-mm. umroh di sana itu dok jamaah Indonesia tuh kayaknya saya doang deh sisanya jamaah Malaysia Mm-mm. jamaah Arab jamaah negara lain banyak yang belum tahu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada khawatir gitu ya untuk umroh tapi misalnya punya kendala dengan Ya, cedera wah. gitu atau nggak bisa jalan jauh gitu atau ada penyakit yang membuat nggak bisa jalan jauh atau kecapean misalnya asma kumat ya dok ya, nah itu bisa tuh Mm-mm. pakai skuter listrik yang seperti dokter Disampaikan aja jelaskan. ya. Atau Betul yang butuh kursi disampaikan. roda gitu kan pasti bisa minta lah. Bisa bisa disampaikan lah, jadi intinya sebagai jamaah juga jangan malu-malu ya dok ya untuk menyampaikan Mm-mm. kebutuhan seperti apa Mm-mm. gitu. Insya Allah juga kami dari pihak travel juga akan membantu. Intinya sih bagaimanapun ya kami niat dari dalam hati ingin menjadi tim khidmat Bapak Ibu semua, sahabat semua gitu ya, bahwa kami ingin melayani sebaik mungkin agar ibadah Bapak Ibu atas izin Allah bisa berjalan dengan lancar, bisa nyaman. Jadi kami tuh Mm. sangat berharap komunikasi dari Bapak Ibu agar di sana ibadahnya lancar. Jadi tinggal fokus ibadah gitu. Urusan yang lainnya Mm. bisa kami bantu, bisa kami ringankan gitu ya. Dengan Bapak Ibu sampaikan, insya Allah akan kami bantu sebaik-baiknya seperti itu. Ini sudah lewat 9 menit ya dok dari 21.10 nih, mohon maaf dok. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan sahabat Jejak Imani semua yang menyimak ini dan juga nanti yang menyaksikan lewat IGTV mendapatkan banyak manfaat begitu ya. Kalau masih kurang Amin. jelas mau dari perspektif jamaah silakan follow Dokter Kiki ya di @kikikipon, atau kalau misalnya mau nanya-nanya dari sudut pandang travel gitu ya, mau nanya paket, mau nanya harga, nanya fasilitas, nanya include exclude, itu sangat dipersilakan. Misalnya mau nanya soal saya mau umroh nih tapi masih terbatas
dananya mau tabungan, itu insya Allah jejak iman Tabung. juga ada begitu ya. Atau misalnya saya belum mantep nih, mau nanya-nanya dulu, mau merayu pasangan, mau merayu ayah ibu, boleh silahkan nanya-nanya mah gratis. Tapi ya besar harapan kami juga daftar ya begitu. Ya namanya orang jualan. Begitu ya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan apa yang kurang-kurang Allah maafkan begitu ya dok. Kita kan nggak pernah tahu ya, dari lisan kita mungkin ada yang tergelincir gitu ya, ada hal yang salah, semoga Allah maafkan. Dan semoga apa yang kita ikhtiarkan malam ini ya, dari sharing ini begitu ya, bisa membuka wawasan baru, memantapkan hati Bapak Ibu sahabat jejak imani semua, bisa memberikan perspektif baru, bisa meyakinkan begitu ya, yang tadinya mungkin ada keraguan-keraguan bisa terjawab semua. Dan kalau kurang jelas boleh silahkan DM Jejak Imani, atau mungkin bisa kontak langsung Tanya melalui aja. bio IG dari jejakimani.com juga bisa ya, bisa buka websitenya begitu. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya dok ya, barangkali bisa rezeki umroh Amin. bareng dok, amin. Amin. Dengan harapan yang dokter sampaikan sebelumnya dengan Ustadz Salim, kita doakan Ustadz Salim Amin. sebagai ini ya, Komisaris Utama Jejak Imani begitu ya, sekaligus pembimbing utama Jejak Imani, bisa segera Allah pulihkan kembali Sehat. gitu ya, karena beliau kan kemarin kondisinya agak menurun ya pasca terkena COVID dan segala macam, Covid. jadi disuruh istirahat dulu begitu ya. Mudah-mudahan sih harapannya Ustadz Salim bisa umroh sekitar bulan Syawal ya, Syawal atau Desember tahun ini. Kita harapannya sih Syawal bisa berangkat ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan budget, mungkin bisa bertanya-tanya dulu, atau mungkin dikekep budgetnya, mudah-mudahan nggak kepake di Jangan Bapak Ibu kepake. ya, biar Syawal ini bisa berangkat. Dan barangkali mungkin dokter Gigi juga ada waktu mungkin dok ya, atau ada Amin. peluang rezeki lagi bisa berangkat lagi dibimbing oleh Amin. Ustadz Salim langsung. Terima kasih semuanya, mungkin saya tutup ya dok. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga berkah. Saya tutup dengan ucapan Amin. alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup Amin. akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dokter Kiki. Selamat Makasih Mbak beristirahat Aja. dokter Kiki. Selamat Iya, berjumpa sama dengan keluarga besok ya dokter Kiki. ya, kangen. Ya Allah. Makasih. Terima kasih semuanya juga para penyimak yang dari awal sampai akhir bisa bertahan ya. Semoga Allah memudahkan Lama semua orang sekali. kita ke tanah suci. Terima kasih Amin. semuanya. Saya pamit, dokter Kiki pamit. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.